selamat siang Namo Buddhaya. Ketemu lagi bersama kami di sini. Edar. Saya Azazi dan ada Pak Iwan. Kami adalah Zadi ya. Azazi, Iwan dan Edar. Guys, kembali lagi di podcast Siniar Karya Seni. Nah, kali ini kita akan berbicara dengan narasumber yang kompeten ya. Iya, Pak. Di bidang seni. Jadi susah mengundang orangnya nih, Pak. Susah mengundang beliau ini. Karena beliau juga punya kesibukan lain ya. Dan beliau juga aktif di beberapa komunitas. Terlebih beliau adalah seorang pelukis, seniman menggambar, mural dan juga aktif di komunitas Rumah Kayu Samarinda. Guys, perkenalin beliau adalah siapa, Pak? Biasa saya dipanggil Pak Iwan. Kalau nama lengkap saya Syafarawansa. Syafarawansa, bulan Safar, Pak ya. Ya, bulan Safar. Syafarawansa. Ditambah Wan sama Syah jadi Syafarawansa. Iya. Iya, AC-nya dimatikan, Pak. Dingin. Selain dingin noise, Pak. Lighter ya. Aduh, dikodein nggak paham ya. Oke guys, nah kali ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana sih teknik menggambar yang baik. Ya, jadi siapa aja bisa menggambar sih sebenarnya. Bisa. Ya, Cuma kan perlu teknik. Masing-masing punya teknik sendiri-sendiri. Masing-masing punya teknik, dan Pak Iwan adalah salah satu narasumber yang menurut kami berkompeten, punya kapabilitas sehingga beliau mau sharing and discuss tentang bagaimana menggambar yang baik. Ini kan era new normal nih, Pak. Semua gambar itu di online kan kayaknya. Online kan. Ini benar nggak sih, Pak? Iya betul. Benar. Apalagi sekarang kan banyak lomba-lomba online kan. Iya. Banyak banget lomba virtual. Karena kita nggak bisa lagi lomba yang live di tempat kan. Iya, benar. Jadi banyak dari brand-brand tertentu tuh mengadakan lomba online khusus untuk menggambar sama mewarnai. Di sini pun juga pakai protokol yang seharusnya, Pak ya. Iya, benar. Tadi Pak Iwan masuk bersih. Bersih, kita sudah bersih. Insya Allah lah aman bersama kami. Guys, season pertama kita akan guys, jadi kita season pertama akan membahas tentang bagaimana menggambar, Pak ya. Iya. Nah, Pak Iwan sebagai seorang pelukis, pemural juga, boleh sharing bagaimana menggambar dan seperti apa sih teknik menggambar yang harus kita pahami dasarnya begitu, Pak Idar ya. Ya. Karena kesenian itu luas, maka kita belajar menggambar dulu. Yang dipahami anak-anak, Pak. Ya. Berarti kita langsung praktek aja ya. Iya, benar. Langsung aja, Pak. Udah bisa dilihat nih gambarnya. Iya. Bisa, Pak. Bisa. Kamera dari mana-mana. Oh, dari mana? CCTV. CCTV nih. Jadi untuk awalnya nih yang paling dasar itu gambar apa, Pak? Kalau saya biasa kan fokusnya gambar untuk anak-anak, ada gambar objek tumbuhan, rumput, batu, bagian depan, tampak depan ceritanya kan. Nanti di belakangnya ada objek orangnya atau manusianya, itu baik perempuan atau laki-laki. Nanti belakangnya ada lagi kita background untuk gunung, rumah, supaya gambar itu terlihat lebih full, ramai gitu. Jadi nggak kosong, cuma gambar objek aja satu ya. Oh, ya, Pak. Saya dulu kalau gambar gunung 2. Sama jalanan. Sama sawah. Udah kelar, pohon kelapa selesai. 70. Itu teori dari zaman dulu ya, jadul ya. Sama Sampai sekarang kembang. masih nggak hilang itu. Benar. Kami yang nggak berkembang sebenarnya. Untuk pemula ya boleh lah. Boleh lah. Nah, kalau untuk perkembangan, kalau memang suka menggambar bisa dikembangkan lagi dengan cara banyak berlatih, ya kan? Siap. Silakan Pak Iwan. Oh, ya, kita Sambil langsung menggambar aja ya. kita saling mendengarkan. Di sini, Pak. Di sini ya. Ya. Saya Ya, kelihatan. sip. Nah, biasanya kalau saya ngajar anak-anak menggambar tuh dari bagian depan dulu nih, yang tampak depan. Saya misalnya menggambar rumput dulu, boleh dilihat ya. Ya, Pak. Ini saya menggambarnya langsung menggunakan spidol ya, tidak menggunakan pensil atau penghapus. Kalau pakai pensil, kenapa, Pak? Karena ini saya biasa fokusnya untuk lomba, jadi melatih anak-anak supaya berkejaran dengan waktu. Kalau pakai pensil kan kita salah hapus. Jadi biar anak-anak berani tanpa ada kesalahan, meminimalisir kesalahan, ya kan? Ya kita teruskan ya. Jadi saya gambar dari satu tengah, sebelah kanan, sebelah kiri. Di sini lagi ada pengulangan. Di tengah dulu, sebelah kanan, sebelah kiri. Di sini lagi. Ini kalau nggak cukup kita cukup di tengahnya aja sama sebelah kiri, nanti baru kita sambung. Pelan-pelan ya.
Ini sudah jadi satu objek rumput. Kayak gini aja sudah keren ya. Ya. kita gambarnya yang kalau menurut saya nih teknik saya ya, ya yang saya ambilkan yang paling mudah lah ya. Nah setelah itu kita akan menggambar batu lagi. Kita biasakan gambarnya penuh dulu. Iya. Gambarnya di bagian depan dulu nih, di bawah nih. Saya penuhin ya. Saya gambar batu nih, batunya paling mudah nih, cuma bikin lengkungan. Satu. Oke. Nah, boleh kita jadikan ada 2, ada 3 supaya terlihat penuh gambarnya. Kita kasih efek bayangan dengan garis-garis mendatar. Nah, ini sudah dapat objek. Terus selanjutnya di sini masih kosong, kita boleh nambah lagi nih gambar rumput. Tadi rumputnya kayak gini, semaknya kita ambil yang panjang. Ini biasakan menggambar ini objeknya harus penuh ya. Oke. Supaya terlihat lebih ramai, lebih detail. Nah ini, dan kita menggambar rumputnya kalau bisa tidak sama ya, supaya terlihat lebih real lagi. Nah ini sudah jadi objek rumput tumbuhan bagian depan termasuk batu. Kemudian kita gambar objek di belakang. Kita menggambar manusia dulu atau orangnya. Saya gambar dari wajah dulu. Biasa patokan saya gambar dari titik 2. Boleh diukur kalau anak 2 jari atau 3 jari segini. Nanti yang paling mudahnya kita gambar huruf U dulu. Nah pasti bisa lah semua ya. Kita praktek ya. Kayak Pak Haji ya. Bulat ya. Bulat. Oke. Kita teruskan dari gambar kuping ya, sebelah kirinya, sebelah kanannya. Ya kalau menurut saya ini yang paling mudah lah. Terus kita gambar rambutnya, bagian poninya dulu. Besar-besar aja nggak apa-apa. Kalau kecil nanti pas bagian pewarnaan agak susah nih. Oh benar. Nah ini udah jadi satu bentuk kepala yang belum ada matanya karena belum selesai. Hantu nih, gambar hantu nih Pak Iwan. Ya sekarang kita gambar lehernya dulu, matanya nanti belakangan ya. Iya. Nah lehernya cukup garis kiri kanan, gak usah panjang-panjang. Ini kita gambar kerah bajunya, menggambar bahunya, garis kiri dan kanan agak turun sedikit. Tapi masih bisa kelihatan ya? Bisa. Aman. Takutnya nanti kepotong. Enggak. Nah udah. Terus kita menggambar samping badannya nih, sejajar sama kuping. Saya tandain dulu lah supaya nggak miring-miring badannya. Nah sejajar kuping, nanti kita tarik garis, usahakan jangan terlalu lurus jadi gambarnya nggak terlalu kaku. Kita gambar bajunya, terus menggambar lengan bajunya dia pakai menggunakan lengan pendek. Bisa diikuti nanti kalau ada yang lihat. Ya. Nah ini kita gambar pakai ikat pinggang ya. Pakai ikat pinggang. Pakai celana nggak tuh Pak? Pakai celana Pak. Siapa pakai sarung, lepis, celana apa? Kalau pakai sarung dia kan mau kemas nih. Oh iya. Ada celana lepis, celana bola, futsal, metal. Ya lanjutin aja Pak. Ya sekarang saya gambar celananya dulu. Nggak ada suaranya kayaknya. Nah saya gambarkan yang mudah ya, kakinya cuma dibuka aja melebar kiri dan kanan. Nah mungkin bisa dilihat dulu, kelihatan? Kelihatan. Oke sip. Saya gambar tangannya. Terus ya. Kacak pinggang Mbak ya. Kecapean. Namanya kalau bahasa Banjar Ya, kacak pinggang. Apa ini kacak pinggang? Bahasa Banjar. Ya. Budaya.
jadi sekarang kalian gambar sepatunya. Ini ceritanya tampak samping, sebelah kirinya sepatunya. Ini kita gambarnya tertutup sama batu. Kenapa? Karena dia ada ceritanya kan di belakang nih. Iya, iya. Nah, gambar perspektif lah ya di belakang. Jadi ini sepatunya di belakang dari batunya, gitu. bukan diinjak batunya ya, bukannya. Oh benar. Nah, yang ini saya tampak depan. Kalau tampak samping ini ngadep ke sebelah kiri ya. Kalau tampak depan saya gambarnya gini ke bawah dia, ke bawah. Nah, ya ini agak tertutup sama gambar semaknya atau rumputnya. Ini harus main imajinasi teman-teman. Harus kreatif. Dan juga harus terbiasa. Harus Kalau sudah terbiasa ya mudah lah untuk bentuk. Itu gunanya rajin belajar. Iya, rajin belajar. Ini sudah jadi kita saya gambar objek orangnya cuma satu ya. Sebagai contoh, ini karena corona berarti pakai masker ya? Ya, boleh. Oh iya. Jadi tangannya gini dia mengingatkan pakai masker. Ada pesan tersirat. Ya saya lupa. Kalau ternyata ini masih masa Corona, pandemi ya. pandemi. Kasih. Jadi saya gambar maskernya di sini. Scuba ini sih. Masker scuba. Jangan lupa teman-teman pakai maskernya terus. Ya, jangan lupa pakai maskernya. Oh. Kasih mata. Kasih alis dulu ya. Alis. Baru kasih matanya. Ini dasarnya ini Pak ya. Iya, dasar gambar. Kalau versi saya ya, kalau versi orang berbeda-beda. Iya. Versi saya begini lah. Mungkin ada orang dari angka, dari huruf, dari lingkaran. Kalau saya langsung kayak gini. Oh gitu. Tapi kalau dari lingkaran, dari angka pasti menggunakan pensil dulu karena pasti ada coretan. Ini kan tanpa ada coretan. Oh benar, nggak bisa diulangi. Nah itu melatih anak berani. Iya. Presisinya pas juga. Sudah, sekarang untuk menambah background bagian belakang supaya gambar tidak terlihat polos. Jadi kita lihat penuh ya. Gambar apa itu belakangnya Pak? Macam-macam, bisa pohon, rumah, dia berdiri depan rumah atau gunung yang tampak jauh lagi kan bisa. Kalau Pak Iwan mau bikin apa nih? Ya kita gambar pohon dulu ya di Pohon samping ya. ya. Oke. Supaya tetap ada penghijauan. Nah, matahari Pak ya. Bisa. Saya gambar pohon di sini ya. Kalau dulu Edar gambar apa aja? Pohon kelapa pasti ya? Dragon Ball. Rambutnya caget-caget gitu. Oh iya benar. Saya mau gambar pohon kelapa, otomatis nanti backgroundnya kan biasanya pantai. Oh iya benar. Kalau di tengah kota pohon kelapa saya juga bingung. Ini pohon apa nih Pak? Ini pohon saya nggak tahu ini pohon apa. Jangan-jangan pohon beringin ntar. Kalau kita dulu waktu kecil gambarnya pasti pohon kelapa tuh biasa. Nah ya. Kelapa yang batangnya sampai bengkok. Iya. Udah lama. Identik biasa pohon kelapa, identik biasanya di Yang paling mudah. Pantai. Pohonnya meliuk-liuk juga kayak orang menari. Jadi kayak pohon ya. Enggak. Gambar Oh iya, pohon. pohon. Tolong Bapak. Kan gambar gitar Spanyol ya. Nah kurang lebih begini ya versi saya gambarnya. Terus kita tahu penambahannya di sini jalan dulu. Kalau nggak ada jalan nanti pohonnya terlihat terbang melayang. Oh iya, betul. Nah, Oh ini tanah nih. nah ya turun sudah tadi yang melayang. Nah background di belakang kita bebas mau kreasi apa, bisa nambahkan rumah, bisa nambahkan gunung. Kalau umpamanya saya di sini rumahnya nggak usah dah ya, saya bikin sungai lah ya. Sungai boleh sungai. Ada ibu-ibu cucian. Wah, Samarinda banget tuh. Jangan.
karang mumus, sungai karang mumus. Ada montir itu dia. Tapi ini sudah penggusuran Sudah sering. wilayah hijau, jadi tidak ada lagi ya Iya, yang di pinggir sungai. Sudah aman. Nah, ini saya gambarkan di sini. Ceritanya air terjun. Oh Nah, gitu. Asik. Keren ya. ini ada batu-batunya. Aku imajinasiku belum sampai situ dah. Sama. Jadi kita kan main musik terus. Nggak nyambung ini. Ini faktor kebiasaan aja sih. Oh iya betul. Udah terbiasa ya bisa lah. Nah, ini ada efek gunung-gunungnya. Gambar saya paling bagus tuh biasa stickman. Apaan tuh? Saya sendiri nggak tahu stickman. Bulan, gambar Oh badannya iya. Nggak ada permainannya gitu ya. Paling mudah tuh. Iya paling Nggak perlu belajar. terus pegang balon. Nanti ininya efeknya langsung pewarnaan itu bisa terlihat airnya. Nah, jadi Mantap. dia berdiri di pinggir sungai, ada air terjun lah ya. Iya. Sedikit jalan pegang. Itu apa itu, Pak? Jangan. Oh, jalan. Imajinasi lu gimana sih? Aku udah bisa membaca nih jalan Kan belum ini. diwarnai. Siapa tahu sungai. Iya. Oh belum. belum. Masa Kita sungainya gambar. double sudah di sini lagi. Oh iya. Ini sudah masuk program pemerintah. Oh gitu. Ya, semenisasi. Oh, iya. Ya jadi tempat wisata kan, Iya, air benar. terjun. Nah ini proses menggambar. Nanti tinggal kita tambah bagian atasnya itu gambar awan sama matahari. Burung Nah, biasa. bisa juga ada burung. Tapi biasanya kalau saya sih ngajarin anak-anak untuk menggambar awan. Itu saya tidak menggunakan spidol, langsung menggunakan alat pewarnanya seperti krayon. Oh gitu. Supaya ada efek seperti lukisan. Kalau kita pakai outline ya, namanya outline garis gambar ini namanya, kalau versi saya ini gambar nih. Kalau lukisan kan dia tanpa ada outline. Oh Kayak gitu. ini. Jadi kayak nyata Nah, gitu. kalau menurut saya perbedaan lukisan sama gambar itu. Kalau gambar ada garis tegasnya Oh, ini iya. hitam. Iya. Kalau lukisan nggak ada garis. Nggak ada ya. Langsung pakai krayon atau pakai pewarna gitu, Pak ya. Iya. Kalau lukis sih biasanya pakai pensil juga asalnya. Iya dia lebih improv aja gitu, lebih hidup jadinya enggak. Kalau ini lebih kayak ada apa ya garis-garis tertentu. penegasan, garis penegasan Baru tahu, outline ini. Ini benar-benar baru tahu saya ini. Nah. Gambar sama lukisan. Nah, makanya tuh perlu belajar. Makanya belajar. Gimana sih dari ini? Nah, keren banget nih. Ada lagi nggak yang mau ditambahin tuh? Mas ini kosong masih, Pak. Ini ya tadi saya bilang kalau saya biasanya menggambar awan, cuma saya biasanya langsung menggunakan alat pewarna. Oh, Jadi ada gitu. campuran efek semi lukisan sama gambar. Oh, Karena anak-anak sukanya kan gambar, belum mahir lukis. bener. Nah, tapi langsung menggunakan. Tapi dasarnya basicnya ini pak ya. Ya kurang lebih seperti ini. Ada liuk-liuknya, ada presisinya gitu Iya. ya. Keren lah, ya pak. Ya, Ini untuk anak-anak. dasarnya. Nah, Dan itu sebenarnya bisa dikembangkan ya. Bisa Bisa dikembangkan. Mau ada motor di situ gambar. bisa. Mau ada semut bisa. Semut kecil. Ada monyet, ada gorila. Bisa. Nah, itu untuk memperbanyak objek lagi supaya gambar lebih ramai lagi. Itu kayaknya menghidupkan. Nah Pak Iwan, untuk menghidupkan imajinasi itu gimana sih Pak Iwan? Wah ada gunung, gambar gunungnya seperti ini, gimana sih caranya? Ya itu saya bilang tadi itu faktor kebiasaan ya. Dengan sering berlatih. Dia misalnya tiap hari nih gambar ini, lancar nanti dia. Nanti saya mau gambar monyet nih, tiap hari latihan monyet. Nanti bisa ditambahkan monyet yang sini. Oh gitu. Dan melatih Nah. monyet itu nyontek dulu kah atau Bukan gimana? melatih monyet, menggambar monyet Pak ya. Monyet. Ini menggambar monyet ya, bukan melatih monyet. Maksud saya melatih Edor itu. Nah maksud saya melatih menggambar monyet itu Pak, apakah dilihat dulu visualnya atau langsung lihat alam terus lihat monyet gitu atau lihat gambar monyet terus Nah latihan? makanya kadang orang berpikir itu kayak gini ya. Apalagi sering di dunia lomba anak-anak saya lihat. Saya sering dengar komen-komen orang, wah pinter ya anak itu yang gambar ya.
itu tuh sebetulnya mereka sudah hafal di luar kepala, bukan imajinasi mereka sebetulnya. Kalau sepengetahuan saya ya, itu versi mereka udah hafal. Kalau dia gambar itu belum pernah lihat atau belum pernah gambar, dia pasti bingung. Benar. Nah, itu tadi saya bilang sering berlatih. Menghidupkan. Saya pengen gambar mobil, tiap hari dia gambar mobil. Nih umpamanya dia udah bisa nih gambar gini. Nanti tiap hari dia latihan gambar mobil. Nanti mobilnya ditambahkan ke sini bisa, karena dia udah hafal. Jadi seolah-olah dia imajinasi, padahal enggak. Itu karena dia sering latihan aja. Dia sudah hafal bentuk itu mobil itu seperti ini, yang tapak samping loh maksudnya. Atau orang tapak begini, tiap hari dia gambar hafal sudah. Oh, bentuknya begini. Besar kecilnya, presisinya. Jadi faktor kebiasaan. Iya, semua lah pasti faktor kebiasaan. Rajin belajar. Nah, semua itu pasti. Jadi buat orang tua kalau anaknya mau pinter gambar, fasilitasi spidol sama kertas HVS aja dulu Pak ya. Iya, Nggak bisa. apa-apa. Nanti bisa berkembang, insya Allah terus saya. Sekarang tuh penggambar seniman itu mulai diperhatikan oleh pemerintah Pak ya. Jadi teman-teman kemarin dari mural itu banyak event-event teman-teman menggambar di suatu tempat. Nah, dan itu diperlombakan. Kalau menang juga hadiahnya lumayan Pak. Iya. Nah, jadi jangan memandang sebelah mata bahwa para pelukis seniman itu hanya sebatas hobi, tapi juga bisa dijadikan sebuah pekerjaan. Dan disupport oleh orang tuanya, harus disupport itu. Pak Iwan, menggambarnya cukup seperti ini? Oh iya, cukup untuk sementara cukup nih. Ini apa? bisa kalau yang Nih, Pak. nanti di Nih rumah. kita lihat. Nah, gambar Pak Iwan keren kan? Oh. Majuin Ada lagi. ketutup Maju nih. lagi. Nah. Tuh. Ada pohon, ada batu, ada rumput, ada jalanan, ada sungai, ada air terjun. Dan pakai masker. Nah, karena di masa Pandemi. Pandemi. Nanti season kedua kita akan melihat bagaimana proses pewarnaan yang benar menurut Pak Iwan. Nah, begitu ya Pak Iwan ya? ya versi saya lah. Oke, ini gambaran pertama Pak. Ada lagi yang mau digambar atau satu aja cukup Pak? Kayaknya cukup satu aja. Cukup dulu lah. satu aja Pak ya. Hmm. Kita langsung masuk season 2 aja untuk Oke. menggambar. Oke teman-teman, jangan lupa kita akan adakan challenge Pak ya. Ada nanti. Nah, Di setelah akhir. ini kalian menggambar, boleh ngikuti gambaran Pak Iwan, boleh juga Berimajinasi sendiri. berkreasi sendiri. Kalian tag kami di Instagram @siniarkarya. Nah, @siniarkarya tag kami. Nanti kalau menurut kami itu bagus, kita akan kasih kalian Reward. Apa itu Pak Iwan? Oh, rahasia. Oh, Makanya rahasia. silakan Supaya kalian lebih- gambar dan tag Siniar Karya Seni. Instagram Siniar Karya Seni. Ya. Boleh gambarnya seperti ini, boleh sesuka kalian, ya. Yang penting keluarkan semua imajinasi kalian. Iya. Nah, itu Kita yang paling penting. kita akan kasih kalian reward. Oke? Terima kasih teman-teman untuk season menggambar. Nanti kalian boleh komen di bawah apa aja pertanyaannya, nanti kita akan share bagaimana jawabannya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and subscribe, Komen. and share ya, and Orang komen. Subscribe. YouTube Siniar Karya Seni Budi Budi Bakti. Bakti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Selamat- Rahmat Azazir Romantoro Saya Eda Rizky dan Pak Iwan. Kami undur diri sejenak. Terima kasih. Selamat siang. siang. Mau budaya.